membuka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita harus mengetahui lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Untuk itu dimohon Bapak dan Ibu berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Mahatung Maharat. Di sanalah aku berdiri, jadi patung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini tetap memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Insyaallah sehat semua masyarakat Borneo Timur sehingga dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kampanye dialogis dari calon nomor 2 yakni Bapak Robi Pakaya. Untuk itu marilah kita awali acara ini dengan pembacaan doa yang kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa kebenaran itu adalah benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa kekeliruan itu adalah keliru, kesalahan itu adalah salah, dan bantulah kami untuk segera menyingkirkannya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta kampanye dialogis yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum calon nomor urut 2 menyampaikan kampanyenya, sekali lagi kita sama-sama melakukan yel-yel satu kali lagi. Goropa, Goropa, RP, RP, terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin peserta kampanye dialogis yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa Boroko Timur ke depan? Seperti apa wajah Boroko Timur ke depan? Seperti apa perekonomian yang ada di desa Boroko Timur ke depan? Akan dibawa kemana Boroko Timur sebentar nanti, tahun 2021-2027? Seperti apa masyarakat yang ada di desa Boroko Timur ke depan? Mari kita sama dengarkan kampanye dialogis pasangan nomor urut 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Robi Pagaya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk selalu memanjatkan puja serta puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin dan kuasanya sehingga pada siang menjelang sore ini kita semua
bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kampanye dialogis calon Sangadi Desa Boroko Timur. Tentunya saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sudi menghadiri acara kampanye dialogis ini. Yang walaupun kita tahu bersama bahwa saat ini memang kita dalam keadaan sibuk semua, namun karena ini merupakan kepentingan masyarakat Desa Boroko Timur untuk bagaimana mendengarkan apa yang menjadi visi misi daripada calon Sangadi, maka saya atas nama pribadi sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi ketika pembawa acara menyampaikan yel-yel dan itu dijawab oleh Bapak Ibu semua, saya merasa terharu dan tentunya saya sangat berterima kasih. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang hadir ini kita satu visi. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa yang hadir ini akan memenangkan nanti calon Sangadi nomor urut 2, yaitu Bapak. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya hormati, orang tua kami, beliau selaku tokoh masyarakat Pulau Mondo Utara, tokoh masyarakat yang ada di Desa Boroko Timur ini, saya sangat berterima kasih beliau hadir bersama-sama dengan masyarakat untuk mendengarkan apa yang menjadi visi misi kami. Beliau sangat luar biasa dan kita kasih apresiasi dulu buat Kakek Danang. Beliau sungguh luar biasa. Terima kasih Kakek Danang. Yang saya hormati tokoh-tokoh adat, yang saya hormati bapak-bapak imam yang saya cintai, kasih, banggakan. Ini terkhusus buat ketua tim pemenangan Goropa, Bapak Yunus Pakaya, Bapak Yunus Datuela. Mohon maaf. Dan yang saya hormati, saya cintai, kasihi, dan saya banggakan pada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri kampanye dialogis pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa ketika panitia pemilihan Sangadi Desa Boroko Timur menjadwalkan pada kemarin malam tentang waktu pelaksanaan kampanye sesuai dengan kesepakatan bersama dari 3 calon dan panitia, maka diberikan izin oleh panitia untuk mengadakan kampanye dialogis dengan catatan karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan diinformasikan juga kemarin saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan himbauan dari pihak kepolisian, silahkan melaksanakan kampanye dialogis dengan catatan tidak melebihi undangan 50 orang dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan oleh pihak petugas keamanan yang bertanggung jawab tentang pengawasan COVID-19, maka saya lihat ini semuanya menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker. Terima kasih, berarti pendukung Goropa ini memang taat aturan. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, dalam kampanye dialogis ini saya selaku kandidat calon nomor urut 2, saya dan teman-teman tim sudah merancang
spanduk yang di depan kita semua ini, dan dituangkan di dalam spanduk ini, ditulis di dalam spanduk tentang visi dan misi yang akan kita bangun ke depan. Maka kenapa kita taruh di sini? Agar supaya semua masyarakat bisa membaca langsung. Dan kalau ada, karena ini kampanye dialogis, apabila ada masyarakat yang ingin bertanya, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ketika Bapak Ibu bertanya kaitan dengan visi misi yang kita catat di dalam spanduk ini, nah tentunya visi misi ini yang akan kita tuangkan dalam dokumen RPJMDes ketika Goropa yang jadi. Sangat. Insya Allah. Insya Allah. Perlu saya sampaikan juga tadi, mungkin Kakak Danang, Bapak Esi agak kaget ketika pembawa acara tadi bilang, kalau saya jawab bilang Goropa, Bapak Ibu bilang yes. Nah, Goropa ini orang sepakati dan sudah dikaji oleh tim-tim Goropa. Kenapa kasih nama Goropa? Karena pendukung Goropa itu adalah 50% nelayan. Dan ini sangat luar biasa. Baru kemudian saya tidak boleh bilang 100%. Yang sampai ada yang komplain bilang dorang ke orang, kamu bilang orang ke orang. Yang kemudian perlu saya sampaikan juga, Goropa itu adalah Goro Bipakaya untuk menjadi sangadi yang periode kedua. Kemudian perlu saya jelaskan lagi, RP itu kenapa sampai dibilang RP, tidak kasih cuma disingkat, karena terinformasi ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang di luar kandidat calon sangadi Boroko Timur yang selalu menggaungkan bahwa mereka punya uang. Nah, maka Robi Pakaya RP biar nenda pakai doi, tapi dia RP memang dari kaki. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, apa itu Goropa, apa itu RP. Sehingga mari kita gaungkan Goropa, mari kita gaungkan ini RP. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya cintai, di dalam pesta demokrasi atau kontestasi pemilihan sangadi ini, memang dari sekian banyak desa yang ada di Kabupaten Lamongan Utara, yang paling ramai itu Desa Boroko Timur. Suhu politiknya sungguh luar biasa. Padahal saya ini orang kecil, orang susah. Dan hari ini ada kalimat-kalimat yang mengatakan kasih kalah Pak Robi. Apa motivasi dari mereka untuk mengalahkan saya? Saya sebagai anak negeri ini, saya punya hak untuk membangun Desa Boroko Timur ini. Lantik Jo. Insya Allah. Amin. Dan saya sangat bersyukur yang mendukung saya hari ini adalah orang-orang kecil semua. Itu sangat luar biasa. Saya perlu sampaikan dalam kampanye dialogis saya ini, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk memprovokasi Bapak Ibu sekalian. Karena sebagai calon pemimpin, jangan pernah mengadu domba masyarakat. Tapi demi Allah, hari ini saya tidak bermaksud untuk memprovokasi Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum politisi yang berniat untuk mengalahkan kekuatan rakyat ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa RP pasti orang tegas. Bahkan terinformasi juga sama saya, dorang so pakai blok-blok. Kawasannya Om Udin ada orang yang bertanggung jawab untuk vaksin kata. Betul itu. Wilayah Dusun 2
ada yang bertanggung jawab lagi membawa vaksin. Mereka menggunakan kalimat vaksin karena kondisi saat ini kondisi pandemi. Jadi itu yang digunakan oleh mereka. Wilayah Dusun 3 ini lagi dorong vaksin, ada lagi yang bertanggung jawab. Hari ini saya mau bilang ke masyarakat dan sampaikan sama keluarga yang belum sempat hadir pada saat itu. Kalau dorang mau vaksin, bikin dorang yang demam, jangan yang divaksin yang demam. Ambil dong pedoi kon jam pilih. Ini yang sangat saya sayangkan Bapak Ibu sekalian. Saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Tapi hari ini tekad saya untuk mencalonkan Sangadi Boroko Timur yang kedua kalinya. Saya tidak mau mengajarkan masyarakat dengan politik uang. Dan salah satu tujuan saya untuk mencalonkan diri sebagai Sangadi di Desa Boroko Timur, salah satunya adalah ingin mendidik masyarakat untuk tidak tergiur dengan politik uang. Insya Allah ketika saya jadi, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, ketika ada kontestasi politik ke depan, kondorang bakal sedoi, ambil DP doi, kau jam pilih supaya tobat. Ya, mantap. Supaya kalah 2 kali, 2 kali kalah. Kalah doi, kau kalah dalam pertarungan. Ini mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin meluruskan kekeliruan yang terjadi saat ini. Jangan begitu kalau orang sebagai oknum politisi, mohon maaf saya tidak menyebutkan oknum calon di sini. Kalau mereka itu adalah pejabat atau oknum politisi, didik rakyat dengan baik. Saya salah satu orang yang tidak suka dengan politik uang. Alhamdulillah selama saya memenuhi syarat untuk jadi seorang pemilih, sampai dengan hari ini saya dipilih, sampai dengan kemarin saya dipilih menjadi Sangadi, dan hari ini saya mencalonkan kembali. Saya tidak pernah menerima uang sogokan dari para oknum-oknum tersebut. Bahkan ada yang mengatakan kalau Robi jadi mau pindah domisili. Saya kira Bapak Ibu banyak yang melihat itu. Ada bukti kuat, bukan cuma cerita. Ada motivasi apa? Saya selama ini tidak pernah ada konflik dengan para elit politisi. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah di tanggal 20 nanti saya terpilih jadi Sangadi. Saya mohon hari ini pada Bapak Ibu sekalian, ketika saya nanti terpilih, jangan cuma pilih sampai jadi, kok nggak pas, jangan. Kalau Bapak Ibu sekalian cuma mau pilih kasih jadi Sangadi, setelah itu dibiarkan, mohon maaf hari ini saya bilang jangan pilih Pak Robi Pakaya. Saya minta sama Bapak Ibu sekalian, pilih kasih jadi, kong kawal sampai habis. Itu yang saya suka. Mantap. Karena kalau cuma mau pilih sampai jadi, setelah itu dibiarkan, tidak ada masukan atau keluhan dari masyarakat, maka biar salah saya pasti berjalan lurus. Kira-kira begitu keadaan. Jangankan bicara, marah kalau perlu kalau saya salah. Sampai ada yang mengatakan Robi Pakaya, siapa mau pilih Pak Robi Pakaya? Pangkaweng, oh berarti gagal. Ganteng lagi. Saya banyak kawin berarti banyak orang suka. Mohon maaf ini kok beda. Jangan. Perlu saya jelaskan dalam kesempatan ini. Kenapa saya harus menikah pada saat itu? Karena saya pada saat itu lagi memimpin desa, lagi memimpin para orang-orang tua yang ada di dalam desa.
sehingga saya tidak takut akan zina. Saya lebih baik menikah daripada saya harus berzina. Betul itu. Betul. Yang penting saya tidak ganggu Mama apa? Mama teh. Mani. Karena Mani ada laki. Saya juga tidak ganggu Mama Sari karena saya tahu Mama Sari adalah yang suka sama saya orang yang ada laki. Saya takut zina, Bapak Ibu sekalian. Sampai saya bilang kalau saya terpilih kedua kali, mau kawin bulan 3 kali. Minta maaf, ini hanya bergurau, Bapak Ibu. Ada kalimat-kalimat di media sosial yang mengatakan bahwa sedangkan baru 1 periode 3. Apalagi kalau 2 periode, hancur kampung. Walaupun di periode pertama saya 3 kali menikah, tapi alhamdulillah ini kampung dalam keadaan baik. Tidak bermaksud bangga diri. Di zaman Boropa dulu, Boroko Timur itu adalah satu desa yang menjadi ikon di Kabupaten Bolamondo Utara. 6 kali kedatangan di zaman saya, kedatangan studi banding dari daerah-daerah luar. Dan termasuk salah satu kabupaten yang datang berkunjung 4 orang belajar bagaimana supaya BUMDes bisa sukses. Minahasa Selatan yang jauh lebih maju dari Bolamondo Utara. 17 kecamatan Bapak Ibu sekalian. Dan itu disaksikan oleh masyarakat. Bahkan saya pernah ditawari oleh salah satu sangadi yang baru jadi di Minsel. Orang meminta saya untuk sama-sama di sana. Jadi mentor di desa ibu itu supaya bagaimana orang BUMDes bisa berjalan. Dan Boroko Timur ini salah satu desa BUMDes terbaik se-Sulawesi Utara dari 567 desa. Yang urutan pertama itu Desa Atoga Timur di daerah Bolamondo Timur, Boltim. Dan urutan kedua terbaik adalah Boroko Timur yang ada di Bolamondo Utara. Ini merupakan satu kebanggaan buat orang. Bahkan terinformasi ke saya kemarin ada yang dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang datang. Namun karena kondisi Boroko Timur sudah dalam keadaan COVID-19 dan semua wahana-wahana yang orang siapkan di desa masih dalam keadaan terparkir, maka mereka datang kemari hanya berkoordinasi dengan pengurus BUMDes, kira-kira begitu ya Om Mudi. Dan ini sangat luar biasa. Bayangkan Donggala yang ada di ujung sana, Sulawesi Tengah, datang di Boroko Timur. Setelah ditanya informasi yang didapat dari mana, mereka mengatakan bahwa melihat postingan-postingan di Facebook dan di Google. Nah, ini satu kebanggaan. Berarti Torompe desa ini sudah mulai dikenal. Insya Allah di periode kedua ini, ketika saya terpilih nanti, maka Torang Bekeng Boroko Timur itu, kalau bilang sama Deng Bali, mungkin butuh proses. Tapi semua wahana-wahana yang Torang suguhkan di pantai, Torang Bekeng semi Bali. Dan alhamdulillah itu terbukti, walaupun belum secara keseluruhan, Bapak Ibu. Torang punya banana boat, coba cari di mana banana boat. Cuma di Boroko Timur. Bahkan orang bilang, kenapa harus sangadi yang pergi belanja itu wahana-wahana, sementara ada pengurus BUMDes, ada ketua dan sebagainya. Saya bilang pada orang, kenapa saya yang harus turun langsung? Karena saya pengguna anggaran dan saya tidak mau
ketika orang menggunakan pihak ketiga, kemudian DP barang tidak sesuai dengan harapan orang. Saya pernah jadi kontraktor di masa saya belum jadi sanadi. Mohon maaf. Sehingga saya tahu bagaimana itu kinerja-kinerja. Baru kemudian orang bilang bulotu. Dan saya sangat berterima kasih sama Om Udin, Papa Hen, walaupun Om Udin dengan Papa Hen ini usia sudah di atas 60, tapi berani kasih menyeberang kamar itu orang ke Bulotu bawa di pantai Boroko Timur, Bapak Ibu sekalian. Yang ada setir lagi bilang. Nah ini harus saya jelaskan, siapa itu Bulotu itu atau speed itu. Dia baru datang kemari karena pada saat saya masih menjabat di tahun 2020 itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah dimasukkan di dalam RKPDes untuk pembelanjaan tahun 2021. Ketika masuk tahun anggaran 2021 bulan Maret, Boroko Timur telah menerima dana desa tahap pertama. Tiba-tiba bersamaan dengan COVID turun dana desa, masuk di rekening desa, kemudian turun lagi surat PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang menjelaskan di situ bagi desa yang telah menerima dana desa tahap 1 segera melakukan kegiatan dalam bentuk padat karya tunai. Nah, ketika membaca aturan itu Bapak Ibu sekalian, saya langsung berkoordinasi dengan aparat desa dan BPD. Saya menyampaikan, saya bilang pada orang, saya di masa jabatan tinggal 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, bahkan tidak sampai lebih 1 tahun. Karena tanggal 11 November 2020 saya harus mengakhiri masa jabatan saya. Sementara orang terima dana desa pada saat itu tahap pertama di Maret. Berarti bulan Maret ke bulan November tinggal ada kurang lebih 5 bulan kalau tidak salah. Nah, saya bilang ke teman-teman aparat desa, di sisa waktu beberapa bulan ke depan ini, saya harus menyelesaikan tugas atau program yang saya sementara jalankan. Yang pertama, gedung perpustakaan desa yang hari ini walaupun belum selesai 100%, insya Allah di periode kedua orang kasih mewah untuk masyarakat itu yang orang lakukan pertama. Karena mengingat waktu saya tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatan Bapak Ibu. Karena ketika orang ubekeng itu kantor, kita harus orang prioritaskan itu kantor. Karena itu pekerjaan sangat spesifik dan memakan waktu yang panjang, sehingga diambil di dana desa tahap pertama. Yang kedua, ini cuma satu kedua ya Bapak Ibu. Yang kedua, saya prioritaskan speed dan saya berkoordinasi dengan pengurus BUMDes. Siapa speed yang didahulukan ketimbang kegiatan-kegiatan lain? Karena speed Bapak Ibu, barang itu bukan barang jadi, dia harus pesan dulu. Ini yang harus saya sampaikan. Nah, sampai orang bilang bulotu. Nah, setelah disetujui oleh teman-teman aparat desa dan BPD 2 kegiatan itu, maka orang langsung membayar pada saat itu speed, baru kemudian langsung melanjutkan pembangunan perpustakaan. Nah, pada saat berjalannya waktu, karena pengadaan speed itu dia include semua dengan DP mesin dan setir, di dana desa tahap pertama tidak cukup. Maka hanya untuk anggaran speed Bapak Ibu sekalian. Berarti DP mesin dengan setir nanti di anggaran berikut. Nah, setelah terima dana desa tahap kedua,
tiba-tiba turun lagi peraturan Menteri Keuangan bagi desa yang telah menerima dana desa tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan fisik dan dialihkan dana desa menjadi BLT. Bapak Ibu sorasa mungkin. Nah, yang tidak rasa cuma PNS, polisi, dengan TNI. Ini minta maaf, ini harus saya jelaskan sama Bapak Ibu supaya tidak jadi isu. Dorang semua bikin dorong senjata, dorong peluru. Tapi saya yakin dan percaya Goropa tidak mau kalah di sini. Pernah saya tanya sama Bapak Yuni, kira-kira mau kasih berapa saya pesuara di Jalan Tengah? Boleh enggak 65%? Bapak Yuni bilang, orang mau berusaha 80% Jalan Tengah menang. Itu luar biasa. Jangan anda semua Bapak Yuni, kasih pada orang lain. Dan itu saya yakin. So terlihat Dusun 3 ini 80% kemenangan Robi Pakai. Dan saya harus berkomitmen dengan masyarakat. Saya tidak mau berjanji, tapi saya akan buktikan sama masyarakat. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kalau saya abaikan, jangankan togor, hele mau marah di jalan saya terima. Bekeng, apa-apa. Karena saya lahir dari masyarakat, lahir dari Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma cerita konga ini. Nah, lahirnya Goropa tiba-tiba muncul kabos, Bapak Ibu sekalian. Itu kabos, ikan kabos, kakek danang, ikan paling sedap. Kong ciri khas makanan Gorontalo memang. Kalau saya masih ada darah Gorontalo, tapi lebih banyak darah Kaidipa. Karena Papeo, Buhang, semua masih ada kaitan. Jangan lihat di casing, orang Goropa asli. Dan paling cinta dengan ini, desa Goropa Timur. Sekarang saya mau bilang sama Bapak Ibu sekalian, masyarakat, pendukung saya, nggak usah mau takut dengan orang. Insya Allah kalau saya terpilih di tanggal 20 ini, ketika ada masyarakat atau oknum-oknum pejabat atau politisi yang ada membunuh orang bunuh balik 2024. Dan saya minta sama Bapak Ibu sekalian sebelum saya terpilih, insya Allah ke depan kalau ada putra putri orang Boroko Timur, karena Boroko Timur ini pemilih 1419, sekarang ada ketambahan pemilih pemula. Kalau orang mau antar wakil rakyat, orang pilih baik-baik, orang duduk sama-sama. Siapa yang masyarakat suka? Dan saya ada di depan masyarakat. Jangan cuma mau pilih oknum politisi atau anggota DPR cuma di saat dia butuh orang pesuara datang. Setelah terpilih hele batang hidung yang pernah lihat Bapak Ibu. Ya, betul. Bagaimana orang jadi wakil rakyat sementara apa yang menjadi keluhan rakyat orang ingin tahu. Saya cuma sabar selama ini. Orang mau sikat 2024 Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta orang Boroko Timur, orang harus satu suara. Saya yang bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat nanti ketika saya terpilih jadi sangat. Orang mau bekeng pada orang. Jangan cuma mau janji apalagi mengaku banyak doi. Toh? Ini doi mau habis. Mama abu Pokoknya kalau orang kasih doi mama abu, ambil kau jam pilih. Betul. Orang mau baku sapu nanti baku lihat. Dan informasi yang saya dengar di luar sana, ini bukan cuma cerita informasi angin lalu. Dorang takut kalau Robi jadi sangadi kata setengah mati dorang mau atur. Memang betul.
Kalau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, paling setengah mati maton ini. Ngoni kalau minta suara Pak Sangadi, harus ada komitmen, dan saya mau minta Bapak Ibu sekalian ini duduk di belakang sama saya mau tanda tangan di muka masyarakat. Orang pilih si A ini dengan catatan apa yang menjadi kepentingan umum dia mesti perjuangkan di DPR sana. Bukan cuma datang piara dan doi. Hele suka duka masyarakat yang ada belia. Betul. Dan insya Allah saya tidak mau pilih orang berrezeki. Insya Allah saya yang akan lawan pada orang itu. Manusia yang tidak pernah takut ini kalau orang mengancam-ancam. Tapi paling takut dengan aturan. Kalau aturan jangan orang langgar. Tapi kalau kebijakan yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi, orang lawan. Makanya saya minta sama Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua saya, pendukung-pendukung saya, jangan cuma habis di tanggal 20 Bapak Ibu sekalian. Kawal sampai 2027. Nah, di perjalanan 2021 masa pemerintahan saya sampai 2027 Bapak Ibu sekalian, pasti ada kontestasi politik yang lebih besar ke depan. Mau legislatif ke, mau bupati ke, mau gubernur ke, mau presiden ke, kalau tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, orang mesti lawan itu. Dan orang harus satu suara. Saya mohon sama Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang ketika orang pilih, orang jadi, kok kemudian orang menyasal? Karena orang cuma di saat orang datang kasih doi, orang pilih. Habis itu orang jadi, minta hele batang hidung orang saya lihat. Bayangkan sampai bahasa, kalau dia jadi pindah domisili, cuma karena tidak suka sama saya, harus meninggalkan rakyat. Politisi macam apa ini? Betul. Jangan pilih itu anggota DPR begitu, Bapak Ibu. Saya sampai kasih keluar bahasa ubah pancing pada orang. Saya bilang, jangankan kita jadi Sangadi, hele kita kalah kita mesti bunuh Pangon di 2024. Karena biar cuma 5 pendukung ada di belakang biar enak jadi. Ini minta maaf ini saya ke orang tua Bapak Mega. Saya harus sampaikan ini sama masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu apa yang terjadi saat ini. Sampai orang mau bawa-bawa oknum pejabat tinggi eksekutif, pejabat tinggi legislatif. Sementara Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak pernah mengarahkan atau menyuruh suruh dukung si A atau si B. Ini cuma oknum-oknum pendukung yang jaga kasih suara begitu. Dan niat saya untuk mencalonkan periode kedua ini, saya ingin menjalankan atau melanjutkan program yang belum berakhir, belum selesai. Maka saya berjanji di dalam hati saya, insya Allah Allah memberikan saya kesehatan, umur panjang, masih bisa bersama-sama dengan masyarakat Desa Moroko Timur. Di periode kedua ini saya anggap bukan baru belajar, dan saya punya target untuk menyelesaikan program-program yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini. Ada 5 program ini saya mau bikin, so paling lama itu 3 tahun selesai. Program 3 tahun selesai di masa jabatan 6 tahun. Bukan nomor 3 program 3 tahun. Kalau boleh 2 tahun lebih bagus. Dan semua itu akan berjalan dengan baik apabila Bapak Ibu masyarakat Moroko Timur mendukung apa yang menjadi program pemerintah desa. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu pendukung-pendukung saya, mari orang kawal pemerintahan ini sampai selesai. Karena terkadang ini
so jadi tradisi Bapak Ibu sekalian, itu pendukung ketika orang kandidat yang didukung jadi, Pak, selamat datang, Pak. Ya, mohon maaf saya ucapkan selamat datang kepada Komandan Pak Ardika. Terima kasih juga acara kami hari ini diawasi langsung oleh Panwas Pemilihan Sangadi Desa Boroko Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang orang boleh selesaikan program ini dalam jangka waktu 2 tahun, ini sangat luar biasa. Jadi kalau saya terpilih Bapak Ibu sekalian, kan tidak harus merubah lagi dokumen RPJMDes kakek Dana. Tinggal melanjutkan dan menambahkan, karena di dalam aturan pemerintah itu satu periode Sangadi hanya 1 kali perubahan dokumen RPJMDes. Pada saat pembentukan penyusunan dokumen RPJMDes, dan kemudian apabila ada yang ditambah, hanya 1 kali merubah dokumen RPJMDes. Maka saya sebagai calon Sangadi dan mantan Sangadi juga dulu, saya tidak mau terlalu cita-cita terlalu tinggi, mau bikin program terlalu banyak, kemudian tidak mau selesai. Saya lebih baik sedikit job program tapi selesai. Pernah saya waktu di masa menjabat ditanya oleh Pak Camat, tiap ini Boroko Timur setiap tahun program yang diusulkan cuma 3. Saya jawab sama Pak Camat, mau bikin apa banyak Pak Camat, sedangkan 3 tak kikis pun ya enggak, apalagi banyak. Jadi orang tidak usah terlalu muluk-muluk mau bikin program inilah, program itulah. Dan kalau cuma mau bilang kan, so ada bukti. Walaupun belum semua masyarakat yang merasakan dampak daripada perputaran ekonomi di Desa Boroko Timur, tapi alhamdulillah sudah sebagian besar masyarakat yang merasakan dampak itu. Di zaman saya, waktu BUMDes masih berjalan baik itu di Pantai, sebelum ada corona, saya evaluasi per hari pendapatan masyarakat dalam satu tempat usaha itu ada 1,5 juta, dan saya salah satu pelaku usaha di situ. Itu paling kurang 1,5 juta di KJB yang orang dapat pakai dana. Tuh bayangkan ada 15, berarti kalau 1,5 juta kali 15 ada 15 juta Bapak Ibu sekalian perputaran ekonomi yang ada di masyarakat desa. So, kalau 1 bulan ada 450 juta, luar biasa itu pendapatan masyarakat. Dan itu yang akan berputar di masyarakat. Dan tidak boleh orang membantah bahwa ketika orang kegiatan di pantai orang mau jual pisang goreng itu bukan, ya tidak ada petani masyarakat Boroko Timur yang jual pisang. Orang Pontak datang berjual pisang. Dulu pisang goroho di pasar jual 10.000 satu tandan yang melaku. Sekarang DP harga 35.000 baku rampas. Bahkan kalau orang lihat sama saya kita mau beli pisang karena susunya di pantai, tanya Pak, komandan saya mau beli pisang. Saya bilang siapa mau makan di sana. Nah ini yang menjadi motivasi saya sehingga saya ingin mencalonkan kembali. Jangan usaha itu yang so ada kemudian orang mau kasih mati, harus lebih dikembangkan lagi. Jangan ada oknum-oknum yang mau datang kasih tahu masyarakat. Pemda semua ambil kata itu lahan Pemda. Semua bongkar kata itu gazebo. Siapa bilang? Bupati tidak pernah mengatakan itu mau bongkar. Bahkan beliau bilang kalau mau tambah ke timur, jangan tambah ke barat. Saya yang berhadapan langsung dengan Pak Bupati pada waktu itu. Jangan cuma karena mungkin orang lihat DP penghuni di sana goro pape orang, kau mau kasih tako. Bilang pada orang yang tako.
karena orang rokok mau jadi. Kalau saya jadi nanti aku lihat orang. Laki-laki ini bukan perempuan. Kalau meluluhkan hati wanita boleh, apalagi laki-laki. Ini hanya sebagai sebuah canda gurau karena panas, orang sambil tertawa supaya ada perasa ya tante Ina. Jangan pernah takut, karena masyarakat Boroko Timur itu cerdas semua. Orang masyarakat ibu kota, siapa orang mau takut dengan orang? Kalau cuma hoax yang orang mainkan di masyarakat, kacang-kacang. Saya biar baru jadi politisi, tapi boleh mau aku tantang. Dan saya yakin ibu-ibu ini 1000% Goropa pasti. Mama, minta maaf. Mari orang jadikan pesta demokrasi ini, Bapak Ibu sekalian, sebagai ajang untuk mempersatukan masyarakat, bukan mau adu domba masyarakat, apalagi membancam-ancam. Kalau mau berpolitik, ya politik sehat lah. Jangan mau baku ancam, karena orang juga yang kata orang mau ancam. Sampai mau singgung pribadi, kalau yang gak suka gak diam. Bahkan mau bilang makan Goropa supaya berapa anak. Asal. Ada. Bayangkan kakek. Ada yang bilang kata Pak Akal masyarakat, saya Ruby Pakaya lahir dari puru orang miskin. Tapi demi Allah mudah-mudahan saya tidak pernah bakal masyarakat. Biar susah begini yang bakal masyarakat. Iya, betul itu Mama Ni. Pokoknya Mama Ni 1000% Goropa pasti. Lanjutkan. Saya mau tes dulu Pak Ibu-Ibu. Lihat tadi ya, Kasalma ya. Sama dengan Kasalma bilang tadi. Goropa! RP? Orang Pikachu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuktikan sama Bapak Ibu sekalian bahwa apa itu demokrasi. Seperti yang saya perlihatkan saat ini. Dikala itu saya mencalonkan diri sebagai calon Sangari Boroko Timur pertama 2014, saya dengan Kasalma ini baku aja. Dan saya salut Pak beliau. Urutan kedua terbanyak dari saya. Tapi hari ini dia berdiri di hadapan kita semua untuk memenangkan Goropa. Ini luar biasa. Yang ada kepentingan mau supaya jadi kepala dusun atau mau jadi kaur, tidak ada. Kolaborasi yang bagus. Karena muncul dari hati nurani beliau sendiri. Satu keluarga dukung Goropa. Luar biasa Om Yunus P, semangat untuk mau kasih support sama saya. Ini sangat luar biasa. Satu keluarga. Bahkan orang mau fitnah, orang bilang Papa Mega kata ada Delora, belum start. Biar baku sumpah lagi. Tetap Goropa kesian. Bahkan orang bilang so salah balolo kata Robi. Saya yakin dan percaya kalau dulu 2014 saya bacalon Sangadi di Jalan Tengah Dusun 3 ini Robi Pakaya cuma dapat 25 suara dan itu saya tahu semua. Tapi hari ini cuma 25 yang orang kasih keluar. Nanti Mbak kuliah, kalau boleh gua ini TPS mau atur, bikin TPS 1 di Dusun 3 supaya orang Mbak kuliah laki-laki. Orang bilang apa lagi?
Jangan pilih Pak Robi, pilih orang dusun 3. Oh. Dia cuma dusun 1 yang dia kasih bagus di pantai. Nah insya Allah kalau orang jadi, saya mau minta pendukung semua orang mau pindah itu pantai di dusun 3 sini. Supaya orang bikin di dusun 3 itu semua. Iya kalau orang boleh pindah pantai, orang mau pindah kemana? Di zaman saya Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud bangga diri. Saya mau cerita apa yang saya sudah lakukan selama menjabat saya. Pada saat itu, orang bermusyawarah dengan semua lembaga desa, bahkan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat. Orang bikin itu gazebo itu 5. Saya bilang Pak teman-teman, kalau 5 ini tidak mau terbagi rata. Karena orang Boroko Timur ini 3 dusun. Ya, selamat datang Bapak Andri. Ini kenapa orang bilang nih Bapak Andri? Dorang ke orang, saya belum tahu. Mari bukan. Lima gazebo saya bikin pada saat itu Bapak Ibu sekalian, supaya ekonomi masyarakat berputar. Cuma karena takut akan pembagian yang tidak merata, maka saya bermusyawarah dengan teman-teman lembaga desa dan bumdes. Saya bilang 1 dusun 1, 1 dusun 2, 1 dusun 3. Dan yang 2-nya orang kasih Pape Muda, Karang Taruna, dan 1 bumdes. Kira-kira begitu ya kemudian pada saat itu. Nah oleh karena pada saat itu kondisi pantai di sana masih utang, belum ada apa-apa sama sekali, sedangkan orang mau buang air di sana tako, biar siang. Maka yang 2 dibagi ke, yang 4 dibagi ke masyarakat di 2 dusun dan kemudian Karang Taruna dan bumdes ini belum difungsikan, sehingga oknum-oknum masyarakat yang ada di dusun 1 datang bertanya Pak yang DP pengelola, calon pengelola itu pinjam, maka diberikan izin oleh dorang-dorang ini kasih pinjam, tapi habis itu kalau orang semua pakai orang mana? Cuma karena so perasaan karena dorang suka jual di situ kasih yang so bagus apa semua, so perasaan juga tuh dorang piban. Maka saya mengambil satu kebijakan lagi dalam penggunaan anggaran. Saya bilang dorang mau tambah 5. Dorang bilang Robi anda adil dan dusun 3. Saya tambah 5, saya kasih di dusun 3, dusun 2. Dan itu terbukti. Walaupun di saat di kala itu ada luar biasa DP gejolak yang muncul di masyarakat, kata mau bongkar, pemerintah daerah semua bongkar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Bupati sendiri yang sampaikan sama saya, kalau mau tambah ke arah timur, tidak usah tambah ke sana, karena ada perencanaan pemerintah daerah untuk membangun apa lagi di sana. Dan alhamdulillah, jangankan orang Boroko Timur, so ada orang dari Bolangitang datang berjual di situ, ada orang dari Boroko yang datang berjual di situ. Tapi saya bilang dengan syarat, silakan mau berjual di sini, dengan catatan harus ganti KTP jadi KTP Boroko Timur. Dan alhamdulillah itu jadi pemilih Boropa. Dong bilang saya mau kalah, kata betul mau kalah. Tidak benar itu. Ini Boropa kalau dia batarek, biar nomor berapa itu senar ke Pak Uyu mau putus batang ke atas. Kalau kabos dia batabrak PC. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut kalau orang datang Pak gertak. Dorang bilang kata pengusaha-pengusaha kata ada di dorang. Hah? Saya yakin dan percaya kekuatan masyarakat, kekuatan akar rumput lebih kuat daripada kekuatan pengusaha. Dan kalau terbukti dorang bilang pengusaha ada di dorang, Bapak Yuni sebagai pengusaha yang ada di Boroko Timur hari ini ada di Goropa.
Pengumuman lagi Bapak ini terang. Saya minta pada Bapak Ibu sekalian, pendukung-pendukung saya, terutama para kaula muda, lebih khusus lagi teman-teman yang pengendara kendaraan motor, bentor, mari torang jaga persatuan, torang jaga persaudaraan, karena pemilihan Sangadi ini DP ruang lingkup kecil Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai torang baku singgung, kasihan. Jangan sampai mau menyakiti perasaan orang lain cuma gara-gara mau cari pendukung. Jangan. Dan saya mau sampaikan sama Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di tim pendukung saya, orang tidak ada komitmen untuk jadi apa-apa ketika saya terpilih nanti. Orang komitmen membangun desa. Orang komitmen bagaimana supaya perputaran ekonomi masyarakat di desa itu bisa meningkat. Bagaimana orang-orang ibu kota kon orang miskin semua. Dan perlu saya mau bilang, saya tidak meminta masyarakat harus bangun rumah mewah. Yang penting orang isi puru itu kenyang. Dapat kasih sekolah anak, sehat. Dan insya Allah ketika terpilih nanti ada satu program yang saya harus lakukan di Desa Boroko Timur sebagai desa yang ada di pusat pemerintahan ibu kota. Saya mau bikin Boroko Timur sebagai desa digital yang berbasis online. Ini saya mau sedikit gambarkan sama masyarakat. DP contoh begini, itu desa digital yang berbasis online. Karena era ini, zaman sekarang kan sudah era digital. DP kata keren begitu, modern atau sudah berkembang. Nah, saya berkeinginan bagaimana supaya, karena memang dulu di zaman saya banyak masyarakat Boroko Timur yang ada di luar daerah, kemudian pulang cuma karena meminta surat keterangan. Nah, di era digital ini saya mau bikin bagaimana supaya masyarakat yang misalnya ada di Gorontalo atau orang ke anak-anak ada sekolah di sana kuliah, mau minta surat keterangan tidak mampu, tidak harus pulang kamari di Boroko sini, atau nanti dari orang tua muka susah-susah. Karena semua anak muda ini suka pakai HP Android. Orang mau bikin sistem digital atau yang berbasis online itu supaya ketika orang mau minta surat, tinggal masuk di link desa, kau ambil dompet surat itu, kau print sendiri di sana, tidak harus keluarkan biaya besar. Insya Allah itu akan tercapai. Dan bukan cuma cerita, so terbukti. Jadi tidak perlu nanti pulang kemari di Boroko Timur atau mau kasih susah mama dan papa, mau telepon Sangadi minta ini. Buka aja itu link desa. Dan kemudian untuk menjaga keamanan yang ada di desa, karena orang ibu kota, insya Allah orang mau bikin semua pintu masuk keluar desa Boroko Timur ini ada CCTV dan ditampilkan di Videotron supaya terpantau semua. Kalau perlu orang mau bikin wifi gratis untuk masyarakat Boroko Timur. Supaya mau jual online. Iya. Dan ini saya mau bikin ada dana desa kok, bukan Robi Pedoi. Kira-kira begitu kekedanan. Artinya saya hanya sedikit menggambarkan, insya Allah ketika saya terpilih, ini yang harus orang lakukan. Dan kemudian program yang di periode pertama saya belum sempat selesaikan, insya Allah orang akan selesaikan di periode kedua. Harus melanjutkan nih. Maruna bilang jangan. Sampai orang bilang kalau mau pilih Sangadi itu pilih yang sarjana. Biar bukan sarjana tapi jago. Nah, alhamdulillah Allah memberikan saya satu kelebihan untuk berpikir. Saya kalau ini saya bicara tentang digital, saya tidak tahu IT. Kalau saya di rumah Pak, waktu saya masih ada laptop belum rusak, Pak Ai, ketik di laptop itu saya bukan pakai jari, pakai kaki.
Karena kalau pakai jari saya minta. Kalau pakai kaki lebih rusak. Saya pinjam. Tapi saya yakin dan percaya walaupun saya buta tentang dunia informasi, informatika, saya yakin potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Boroko Timur ini luar biasa. Dan terbukti di saat saya mencalonkan diri, semua yang di Facebook itu tampilan-tampilan video maupun foto-foto yang didesain sedemikian rupa biar saya PB saya begini jadi gagah. Orang-orang itu yang bikin Bapak Jamal, bukan saya. Nah, maka saya berpikir ke depan insya Allah saya terpilih, potensi sumber daya manusia yang ada ini yang saya akan gunakan. Bukan saya yang bekerja, ada aparat desa. Nah, untuk kesempatan ini jangan terlalu banyak bicara. Saya mau kasih kesempatan dulu sama Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang perjalanan pemerintahan saya di zaman itu. Nah, bagi teman-teman panitia, mohon izin Kak Salma mau kasih bajalang minum karena semua ada tertawa terus ibu-ibu jadi soal Mama Agung ya, insya Allah Mama Agung ini selalu jaga bilang pas saya insya Allah 2 periode dan saya aminkan sesuai dengan nomor angka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya terpilih nanti, kawal saya perjalanan pemerintahan. Dan saya tidak akan melihat, oh ini dia ini bukan pendukung. Siapa nih tahu saya dengan almarhumah Mama Kifli. Insya Allah beliau PJ Mukur dengar saya ucapan hari ini. Hampir semua orang tahu saya dengan Mama Kifli terhubungan di kala itu. Tapi alhamdulillah hari ini karena saya selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan masyarakat, saya selalu bilang pada orang, kalau masyarakat marah sama saya, Sangadi, itu hal yang wajar. Tapi seorang pemimpin atau Sangadi marah pada masyarakat, itu kurang ajar. Jadi dia rela suka sama saya, bahkan coba hujat-hujat sama saya tidak pernah dendam dan saya tidak pernah benci. Tapi insya Allah kalau baku dapat pasti orang mau datang karena saya Sangadi. Begitu ya Pak Mega ya. Dan ketika seorang pemimpin kemudian dia memarjinalkan masyarakat, maka dia bukan pemimpin yang baik. Jadi silakan Bapak Ibu ada minum. Jadi Bapak Mirwan, tadi Om Yunus bilang orang mau menang 80% di Jalan Tengah. Apalagi dusun 1 dan dusun 2. Om Udin 100%. Kalau jangan 100%, 90%. Iya kasih lagi. Karena calon ada 3. Calon ini ada 3 Bapak Ibu sekalian. Calon nomor urut 1, calon nomor urut 2 saya, dan calon nomor urut 3. Saya tidak mau memaksa masyarakat yang tidak suka sama saya untuk memilih sama saya. Saya meminta ke Bapak Ibu sekalian masyarakat Boroko Timur, ketika memilih Robi Pakaya atau Goropa itu harus menggunakan hati nurani yang ikhlas. Jangan karena terpaksa. Karena ketika orang memilih karena terpaksa, maka akan rusak pemerintahan ke depan. Apalagi karena doi. Jangan. Nah hari ini saya sekali lagi mau bilang Bapak Ibu sekalian, kita orang harus komitmen dari sekarang. Ketika ada kontestasi politik, kemudian ada oknum politisi yang mau basogo orang dengan doi, mau mengaku jago ada doi, kata orang ambil doi. Jangan tolak. Yang penting yang minta, itu saja. Terima
terima. Kalau mau tolak, mau jauh rezeki, mau abu. Yang penting orang yang antar di rumah 4 orang. Dan apabila ada oknum-oknum yang datang berbilang, kita suka sedoi, awas kalau yang pilih mau ancam begitu, foto kau lapor. Tapi di dalam hukum yang memberikan dan yang menerima itu tetap diproses. Tapi kalau orang kasih dengan ikhlas, terima. Ini Rodi pakai ini dari lahir kemarin so RP, jadi enam dapat lupa. RP dari lahir ini, Bapak ya. Bukan nanti ada kepentingan politik kau mau kasih RP. Saya dari Kasili so RP. Bahkan orang bilang kalau mau pilih Sangadi karena Merauke Timur ini desa yang ada di ibu kota, harus cerdas dalam memilih. Maka pilih yang sarjana, jangan cuma SMA. Jujur Bapak Ibu sekalian, saya ke SMA habis di bawah pohon gora. Dulu waktu itu masih ada pohon gora. Orang dari sekolah langsung ke pohon gora dicari gora. Hampir tidak jadi lagi saya di sini, hampir tidak selesai. Maka di zaman saya harus hijrah keluar, menyelesaikan saya ke SMA, sekaligus saya belajar bagaimana itu kehidupan. Dan alhamdulillah, walaupun masih seumur jagung begini, tapi kalau mau bilang lika-liku kehidupan, hele rumah tangga bukan cuma tsunami yang kalau cuma gelombang kecil mengaku. Tsunami sorasa ini. Dan alhamdulillah saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ternyata Mama Tiara yang terbaik buat saya. Insya Allah tidak akan tergantikan lagi. Amin. Tapi kalau dalam Bagara dong bilang sedangkan 1 periode 3, saya bilang kalau 2 periode mesti 3 lagi. Tapi saya berdoa insya Allah, karena orang ini boleh itu. Dulu itu karena jauh yang kita dari Papa Win kerja, tapi sekarang sudah jadi tidak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ingin bertanya tentang program pemerintahan saya di zaman dulu dan apa yang akan saya lakukan di zaman nanti. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Lanjutkan. Lanjutkan. Gorapa. Gorapa. RP. Orang Pegaco. RP. Terima kasih. Acara selanjutnya tanya jawab. Cuma tanya jawab ini boleh mulai dari terserah kata calon nomor urut 2. Kalau saya ada calon, Toto boleh juga ini. Dan picak-picak Papa isi suara. Nah saya coba pikir, kalau 2 orang cuma saya dengan Pak Robi Pakaya, jadi saya. Pasti saya jadi. Cuma saya lihat sepicak-picak, dia aja saya mendukung yang ada. Dulu saya pernah bersaing dengan Pak Robi, saya itu urutan kedua. Tapi ketika waktu saya kalah, saya paling senang. Karena apa? Pada saat suara ada di atas, saya semulai ada di atas, saya lihat saya badan. Astagfirullahaladzim. Menjadi apa saya ini? Begitu lari, alhamdulillah tidak jadi saya. Jadi saya pada saat kalah Papa Esi seperti orang ada hutang 100 juta lunas. Itu waktu itu. Jadi kalau calon-calon yang kalah biasa Jo. Begitu. Kalau cuma kalah ini saya pernah calon anggota dewan dari Partai Hanura. Saya kalah, saya ke suara sampai waktu itu di orang hitam.
Saya duduk-duduk, saya tidak pernah bermain doi, saya tidak pernah berkampanye. 150 saya suara, tapi tidak masuk kuota. Para yang di atas. So begitu, saya pernah calon dari Hanura, sama-sama dengan Hamsa yang orang Buko. Tapi alhamdulillah begitu perjalanan politik, dan saya tidak pernah bermain doi. Waktu sama-sama dengan Pak Robi, jujur, ada orang kita orang mau sobo, tidak usah. Jangan sampai kalau dia bermain, bukan saya yang kasih keluar uang. Terus begitu saya mau jadi, apa orang bilang? Ada bermain doi, dia jadi jangan. Jadi Pak Robi tidak mau bermain doi, cuma bermain pikiran ini. Dan saya yakin dan percaya insya Allah Pak Robi bisa dilanjutkan. Jadi selanjutnya ada yang mau bertanya, program apa yang akan dilanjutkan oleh Bapak Robi Pakaya ketika terpilih? Yang so pernah dia bekeng belum bekeng, yang so pernah bekeng mau bekeng ulang. Saya kasih kesempatan dari kaum bapak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya terus terang saya ini pendukung dan tim sukses dari Bapak Robi. Tetapi ada satu hal, karena sudah tersiar di media, jadi saya pada saat sekarang ini mau bertanya kepada Bapak Robi, dan tolong dijelaskan pada saat ini juga apakah sudah selesai atau belum, supaya kalau sudah selesai maka masyarakat yang pro atau kontra sudah mengetahui berarti masalah itu sudah selesai. Hanya itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya begini, saya cuma mau tanya masalah speedboat. Karena speedboat ini, alhamdulillah saya dengan Bapak Hei kasih menyeberang dari Tanah Bangko atau katakan dari Manado. Kurang enak mati di laut pada waktu itu, ombak di angin bagai. Bapak Hei sama-sama dengan kepala dusun 2. Saya cuma mau bertanya kepada Bapak Robi, apakah urusan hukum tentang speedboat sudah selesai atau belum? Dan saya minta kalau sudah selesai dijelaskan, kalau belum selesai dijelaskan. Cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang usahakan pertanyaan singkat-singkat karena so ada kode dari Panwas Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menerima waktu. Jadi yang pertama, kehadiran saya di tempat ini, pertama karena ada surat undangan yang tiba di rumah saya. Kemudian Pak Robi juga sudah katakan bahwa saya salah satu tokoh masyarakat yang ada di Boroko Timur, malahan mungkin salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Pulau Utara. Karena kemarin Pak, tanpa dikoordinasikan, kurang kali ada undangan, ternyata saya dilantik menjadi Dewan Pakar pada PGRI Kabupaten Pulau Utara. Jadi kebetulan saya tokoh masyarakat di Boroko Timur, maka tentu saya berkewajiban untuk hadir pada acara kampanye ideologis, di mana kampanye ideologis itu terutama penyampaian tentang visi dan misi. Pada awal pencalonan beliau, memang kami waktu itu tim apa ya? Nilai finalis.
tentang masalah visi dan misi. Malahan waktu itu saya dapatkan ada salah satu calon yang menulis misi dan visi. Saya dipanggil pada dia, siapa yang bikin ini? Sudah terbalik ini. Nah, pada kesempatan ini saya sudah melihat itu visi dan misi. Ini luar biasa Pak Ruby. Mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas apabila Bapak terpilih kemudian dilantik menjadi Senadi Merauke Timur akan lebih baik daripada yang lalu. Memang yang lalu saya juga salah satu tokoh masyarakat menunjukkan jempol kepada Senadi kita yang sekarang ini, karena dia mampu menunjukkan prestasi yang cukup dan kebanggaan bagi Pulau Modo Utara mendatangkan mereka yang daerah lain atau studi banding di Merauke Timur. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada Bapak, dan pasti ini sudah memang dalam perencanaan sebagai seorang kandidat yang insya Allah terpilih dan menang dan dilantik. Amin. Maka kira-kira program apa dalam 100 hari kerja Bapak sebagai Senadi yang terpilih dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi yang ada? Yang saya pertanyakan mengenai misi yang kedua, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berbasis pada potensi asli desa. Nah, yang lalu memang saya melihat perputaran ekonomi sudah cukup bagus, sehingga Batu Pinagut yang menjadi wilayah kerja dari pemerintahan dari Merauke Timur itu memang cukup bagus. Namun wilayah Merauke Timur itu tidak hanya di pesisir pantai, tapi ada juga di wilayah sini, termasuk ini Dusun 3 ya. Dusun 3. Kira-kira 100 hari kerja Bapak, apakah Bapak bisa memberikan penjelasan sedikit walaupun hanya sedikit mengenai peningkatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat desa yang berada di Merauke Timur bahagian selatan ya, gitu ya? Ya. Karena memang Merauke Timur ini kelihatannya, ini maaf ya Pak, itu di sana itu memang perekonomian sudah cukup bagus. Saya takut jangan sampai ada kecemburuan sosial bagi masyarakat yang ada di Dusun 3. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan yang kedua, insya Allah bisa menciptakan juga lapangan kerja dan peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Merauke Timur bagian selatan. Bagian selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya kira itu biasa saja dalam pergulatan politik, apalagi sekarang sudah mulai kampanye pemilihan canggih, saling untuk menjelekan dan segala macam itu biasa. Besarkan hati Bapak, tidak perlu menjadi beban, laksanakan dengan niat yang baik. Kemudian apabila terpilih, visi dan misi ini selalu akan menjadi sorotan daripada masyarakat. Insya Allah bisa berjalan baik. Nah, ini Pak Rudi ini orang waktu terpilih pertama jadi Senadi paling banyak berkonsultasi dengan saya. Paling banyak masalah pemerintahan, sampai masalah apa itu ribut-ribut di desa ini. Bukan masalah pemerintahan, pemilihan apa ini? Di desa BPD bukan BPD ya BPD itu juga kan banyak yang masyarakat juga datang dengan saya berikan pandangan-pandangan yang positif, termasuk Pak Romi juga sebagai Senadi. Saya juga kasih pandangan-pandangan yang positif. Sampai di masalah pribadi pun
Pak Robi ini banyak konsultasi dengan saya tentang apa yang beliau sampaikan, banyak kawinnya segala macam. Saya orang yang paling banyak memberikan saran kepada beliau. Insya Allah sebentar dalam perjalanan karir politik pemilihan sangat ini Bapak bisa meraih suara yang terbanyak. Tetapi saya hadir pada hari ini saya sebagai tokoh masyarakat dan mungkin pada kandidat pertama, kandidat ketiga akan melaksanakan kampanye seperti ini. Saya sebagai tokoh masyarakat, saya wajib ikut untuk melihat sejauh mana visi dan misi, dan saya akan memulai nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 yang hebat DP visi dan misi. So itu saya berpilihan. Terima kasih. Terakhir nanti perempuan. Jadi Pak Robi calon nomor urut 2. Pertanyaan pertama dari Bapak Udin, apakah urusan hukum katanya tentang speedboat sudah selesai atau belum? Itu pertanyaan dari sama Pak Udin. Yang pertanyaan kedua yang semua rangkup harus dijawab juga oleh Bapak Haji, Bapak Esi. Kira-kira program apa dalam 100 hari ketika Bapak terpilih nanti pada misi yang terpapar di urutan kedua? Jadi jawab dulu yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa dan memang wajib untuk dijawab agar supaya tidak jadi cerita hoax. Yang pertama saya mau jawab pertanyaan dari Om Udin selaku orang tua saya juga ini. Saya juga ini paling banyak guru Kakek Danan. Om Udin ini juga saya guru, Kakek Danan saya guru dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan. Nah jadi pertanyaan tadi menyangkut persoalan hukum apakah sudah selesai atau belum, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebetulnya persoalan hukum tentang speed walaupun dia belum taruh di pantai Boroko Timur ini sebenarnya sudah selesai dari sejak lama. Nah, DP cerita begini, pada saat pengadaan speed itu di tahap pertama orang bayar lunas. Setelah dibayar, tiba-tiba tahap anggaran kedua dana desa tahap kedua, orang yang boleh mau beli DP mesin next year karena mesti alihkan jadi BLP, dan itu harus hukumnya wajib berdasarkan aturan Permenkeu, peraturan Menteri Keuangan. Nah, pada saat saya berkoordinasi dengan pihak galangan kapal, saya bilang orang anggaran dana desa tahap kedua ini dipotong untuk COVID, dialihkan menjadi BLP. Nah, sehingga mesin itu belum boleh mau beli. Tapi pada saat itu speed sudah jadi, Om Udin, Bapak Ibu sekalian. Cuma mau bawa kamari kan sebaiknya kalau sudah ada mesin, Kakek Dana. Saya bilang sama teman-teman aparat desa, ya sudah kalau memang orang belum boleh beli di dana desa tahap 2, orang tunggu dana desa tahap 3. Tiba-tiba di dana desa tahap ketiga itu turun lagi PMK, diperpanjang BLT. Saya langsung berkoordinasi dengan pihak galangan kapal lagi. Saran dari yang pemilik galangan kapal itu begini aja Pak, saya cuma saran, tapi kalau Bapak mau paksakan harus dibawa speed ini ke sana tanpa ada mesin, itu Bapak PHK karena ini sudah dibayar dan sudah selesai. Kewajiban saya sebagai orang yang membuat berarti sudah selesai. Cuma saya ingin menyarankan, kalau seandainya speed ini dibawa tanpa mesin, tanpa setir, berarti mau parkir di sana. Nah, saya berpikir begini menurut beliau, kalau mau parkir di sana yang tetap pakai, takutnya merusak percuma sebelum dimanfaatkan. Nah, berarti ada anggaran maintenance lagi, perbaikan yang harus Bapak keluarkan ketika rusak sebelum dimanfaatkan.
Saya mau kasih solusi sama Pak Sangadi. Waktu itu beliau bilang bikin surat perjanjian di atas materai. Apabila jadi redaksi kalimatnya itu titipan. Jadi apabila rusak dalam speed tersebut di dalam tanggung jawab pihak galangan, maka tanggung jawab pihak galangan untuk memperbaiki apalagi mengganti apabila hilang. Begitu di redaksi kalimat. Nah, saya merasa senang karena ada yang bertanggung jawab. Jangankan rusak, beliau bilang, helm mau hilang dia ganti baru. Iya. Nah, maka saya koordinasi dengan teman-teman aparat desa, dengan BPD pada saat itu. Saya juga berkoordinasi karena Udin ini pengurus BUMDes, ketua unit usaha pariwisata. Jadi itu saya koordinasikan dengan beliau. Nah, tiba-tiba semulai rame ini DP tahapan kampanye, tahapan pemilihan Sangadi muncul. Saya bilang ke teman-teman tim, kita orang jangan dulu kasih datang gitu speed, mau bikin supaya ini jadi isu dulu berkembang. Tapi secara hukum saya merasa aman. Saya takut kalau seandainya uang speed pada saat itu saya pakai untuk kepentingan pribadi, saya malu calon Sangadi di periode kedua. Saya masih punya keluarga, saya punya masyarakat, tokoh orang-orang tua, dan saya malu sama masyarakat Boroko Timur ketika saya melakukan hal yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, sejak speed itu serta parkir di pantai Boroko Timur, sejak itu tidak ada lagi proses hukum. Aman semua. Kalau ada yang mau bebas cerita bilang begini begitu, itu cuma karena mau cari kiko tagi mau cari cari cerita supaya takut mau pilih, kakek mau pilih ke sana Pak. Orang Pegoropa ini kok dia mau tak masuk di Malendeng sana. Saya yakin dan percaya aman semua itu. Saya malu sama Bapak Ibu. Kalau seandainya saya tersangkut proses hukum, jangankan Bapak Ibu minta mundur, saya yang berhenti sendiri. Dan saya tidak akan tinggal lagi di Boroko Timur kalau saya bikin hal begitu. Malu. Saya harus tahu diri, saya dipilih oleh rakyat dengan harapan saya bisa melakukan yang terbaik. Kalau kemudian masyarakat pilih kemudian saya melakukan hal yang tidak baik, maka saya malu dan saya harus hijrah dari Boroko sini. Kasihan keluarga saya. Dan saya bangga hari ini sampai dengan berakhir masa jabatan saya, yang tidak ada saya saudara satu putus taripan yang diistimewakan di dalam desa. Mana saya keluarga yang ada dapat bantuan? Coba angkat tangan kalau ada saya keluarga dapat bantuan. Karena ketika waktu itu saya dengan Kasalma ini habis dari TPS pada waktu itu, saya pulang ke rumah, saya kumpul semua keluarga dan orang tua. Saya bilang kita sekarang sudah jadi sangat terpilih walaupun belum lantik. Yang kita minta ke keluarga, orang tua, jangan turut campur di dalam persoalan pemerintahan saya, karena itu urusan saya sebagai pemerintah. Kalau dan saya pernah bilang sama saya peskupu, bahkan dia marah karena tidak ada bantuan, malahan saya tidak kasih, lebih saya terek. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau saya lebih mengutamakan keluarga, saya menjelaskan Pak saudara-saudara orang tua, sampai saya sodiri yang lahat, ada DP cerita. Oh, Kerubino sangat dimain masuk ke ngusah totan sanao. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya nanti akan terpilih dan dilantik menjadi Sangadi yang kedua kali di Boroko Timur ini. Nanti Bapak lihat, kalau ada saya saudara yang saya istimewakan di dalam desa, bilang putar balik sama saya di tengah jalan, buang akan ludah lagi saya temukan, berarti saya putar balik. Tapi alhamdulillah saya 6 tahun tidak ada keluarga saya yang diistimewakan dalam desa. Bahkan saya bilang pada orang begini, kalau ngoni saudara marah ke kita cuma karena tidak ada pembantuan, satu ketika kita lapar sehingga makan pangoni,
biar muni marah, ni tahu diri pak kita, tetap muni kasih makan pak kita, karena saudara. Tapi kalau masyarakat marah karena tidak ada bantuan, hele dong mau tengok saya ke muka ya enggak. Jangankan saya pe keluarga pun pasti kena dampak. Dan saya sangat bersyukur di pencalonan yang kedua kali ini. Semua yang ada dukung pas saya, ini Kak Salma, pernah jadi saya pelawan pada waktu itu. Orang berkompetisi. Ya tidak ada orang bangun komitmen, Kak Salma mau jadi sekdes, toh? Tidak ada. Bahkan saya mau apa? Ketika saya jadi mau ganti aparat, orang bilang kata saya mau ganti aparat, ya tidak ada itu mau ganti aparat. Tapi saya mau evaluasi aparat yang tidak mampu melaksanakan tugas saya mesti ganti. Ini komitmen saya dengan Bapak Ibu. Dan pasti ketika saya terpilih, saya akan seleksi semua aparat desa. Saya akan seleksi semua lembaga desa. Orang ini diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk jadi orang yang terdepan di dalam desa, dengan harapan masyarakat supaya orang bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat. LPM Om Udin fungsinya sebagai fungsi perencanaan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa, di dusun masing-masing. Om Udin silakan sampaikan. BPD begitu juga, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Harus laksanakan itu tugas, jangan cuma jadi BPD, jadi LPM. Ini Papa Mega juga sebagai perwakilan Dusun 3. Beliau salah satu tokoh masyarakat di Boroko Timur. Dan alhamdulillah sampai selesai masa jabatan saya di zaman itu, orang-orang tua saya ini mampu melaksanakan tugas dengan baik, termasuk Bapak Yuni, pernah beliau jadi BPD. Ini luar biasa. Ini Bapak Yuni, kalau boleh saya mau bilang hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, kontribusi terhadap desa dan masyarakat saya paling tahu. Ketika ada urusan kegiatan masyarakat di desa, beliau yang bantu. Sampai olahraga bola kaki. Semua yang ada yang terkecuali. Kakek Danang selaku orang tua saya, benar apa yang disampaikan tadi. Mungkin masyarakat tidak pernah lihat saya berkunjung ke beliau ke rumah. Saya kalau pergi ke beliau duduk di belakang, bercerita dengan kakek Danang, saya minta saran pendapat. Dan saya bukan tipe orang yang egois, yang tidak mau menerima saran orang. Kalau saya egois, apa yang orang Bekeng di Boroko Timur sampai menjadi contoh buat daerah-daerah lain ini mungkin tidak terjadi. Tapi karena saya sangat banyak menerima referensi dari masyarakat, orang-orang tua, saya banyak bertanya, apa kalau orang bertanya kemudian tidak diterima di pesaran? Nah alhamdulillah, apa yang saya lakukan itu, saya jujur demi Allah, bukan pikiran saya sendiri, tapi karena dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk orang-orang tua yang ada di desa Boroko Timur. Sampai jadi semua ini Boroko Timur ini karena masukan dari orang-orang tua. Nah, singkat, saya mau langsung jawab karena waktu tinggal 15 menit. Berkaitan dengan misi yang telah kami tampilkan di sini, di poin yang kedua, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang berbasis pada potensi asli desa. Kenapa program ini harus saya lanjutkan? Ini program yang lalu, tapi saya lanjutkan karena walaupun sekarang sudah berjalan, tapi belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Mau siapapun nantinya ke depan yang akan jadi sangadi, itu harus tetap berjalan. Maka hari ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pertanyaan tadi, kenapa potensi asli desa Boroko Timur. Perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, salah satu desa yang ada di pusat pemerintahan ibu kota yang tidak didukung dengan sumber daya alam. Orang tidak memiliki sumber daya alam, sawah, persawahan, kebun, tidak ada. Salah satu potensi sumber daya alam yang ada pada orang cuma garis pantai itu. Dan jujur,
Kalau bicara pariwisata, sebetulnya bukan Boroko Timur, orang hanya kawasannya. Tapi pusat pariwisata itu adalah Desa Boroko Utara karena sudah dikenal dengan Batu Pinagul. Nah, maka kenapa saya harus melanjutkan ini, program ini? Karena sekarang sudah mulai berjalan. Nah, tentunya ketika ini berjalan, saya berharap bagaimana supaya masyarakat bisa mengembangkan lagi ini usaha yang kemudian bisa mensejahterakan semua masyarakat yang ada di desa. Saya terima kasih tadi diingatkan kembali, dan saya sering banyak dengar ada isu-isu berkembang, kata saya hanya lebih condong ke pembangunan Dusun 1, walaupun pembangunannya ada di sana karena sesuai dengan potensi desa, tapi pemanfaat itu ada di 3 dusun ini, kakek dan. Makanya saya bilang tadi, kalau di yang pertama Kajebo itu 5 tidak ada kebagian Dusun 2 dengan Dusun 3, maka di yang 5 baru itu ada masyarakat Dusun 3 dan Dusun 2 yang berjualan di situ. Cuman lokasinya di Dusun 1. Baru kemudian pembangunan lain infrastruktur. Ini ada saksi Mamani. Ada jalan paving di situ. Walaupun buntu. Karena di situ ada banyak penduduk, maka orang mesti bikin di jalan di situ. Jalan paving di Dusun 3 ada di muka Mamani ya. Jalan paving di Dusun 2 ada di samping rumahnya Pak Kepala Dinas Sutrisno Goma. Dan di sana, karena di situ cuma pendek, DP sambungan di sebelah di Jalan Camo yang masuk di rumahnya Pak Atlet Muda. Karena di situ sudah jadi areal pemukiman. Yang kemudian Dusun 1 dari muka Pak Abaima tembus di SD Bolugo. Kenapa itu harus orang prioritaskan, yang walaupun pada saat itu belum ada rumah, karena sesuai dengan penglihatan orang sebelum saya jadi sangadi dulu, saya jaga lihat setiap kali musim hujan, anak-anak kalau mau pergi di SD harusnya di situ paling dekat, orang harus putar karena di situ PC. Begitu juga yang terjadi Mamani ya di situ. Jaga banjir, jaga tergenang ya. Orang bikin DP jalan paving, bikin DP drainase kiri kanan. Alhamdulillah masih banjir sekarang Mamani? So tidak. Berarti Goropa mau meninggal. Saya banjir, kalau masih banjir berarti pasti mau mani lari. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya perlu jelaskan, dan kalau ada orang yang membawa isu bahwa dia cuma bangun di sana, bilang pada orang, mari Jo, orang mau pindah itu pantai, pindah di Dusun 3. Kan walaupun DP fasilitas ada di Dusun 1, tapi pemanfaatnya masyarakat Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Tidak ada yang terkecuali. Jika seandainya dana desa ini bisa cukup untuk membangun satu orang satu itu gazebo, saya mau bikin semua ini masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang belum berkesempatan untuk di sana, nah tadi pertanyaan tadi bagus sekali. Bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di dusun sini? Ini mau baca doi, ini bukan nanti tiba jual di pantai. Kita orang sini di pantai sana sudah disediakan oleh pemerintah daerah fasilitas untuk masyarakat berjualan. Ada galeri, gedung galeri di sana, tapi belum ada isi sama sekali. Nah, ini salah satu motivasi saya ingin menjadi sangadi yang kedua, supaya masyarakat yang ada di sini yang mungkin kalau tiba jual di sana terlalu jauh. Orang bekeng itu masyarakat, bekeng kelompok, ini mau jual kan bukan nanti ada kelompok usaha yang besar. Sekarang sudah lagi top dengan online, so canggih, so modern. Mama aku kalau mau jual lewat media. Nah, bikin kelompok-kelompok ini insya Allah saya terpilih, ibu-ibu, DPP muda, tidak ada yang terkecuali Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Bikin itu kelompok, nanti dana desa yang bantu. Saya nanti yang jadi sangadi, tapi mesti
musyawarah. Cuma Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya saya terpilih dan kemudian ada masyarakat yang belum menerima bantuan atau apa yang diberikan oleh pemerintah desa ke masyarakat, jangan langsung marah atau langsung bahas status. Kan ada perwakilan masyarakat di dusun, kepala dusun ada BPD ada LPM. Lapor pada orang, nanti orang yang sampaikan. Begitu. Nah, kalau kita orang langsung bahas status, Bapak Ibu nanti akan kena proses hukum. Apalagi kalau menyebutkan nama orang. Ini yang harus saya sampaikan sama Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang kurang senang dan torang, jangan bahas status. Mau dengan saudara ke, mau dengan siapa ke, apalagi pemerintah, jangan kesian. Karena itu ada undang-undang IT. Dan DP hukuman berat Bapak Ibu. Nah, jadi mari orang masyarakat Boroko Timur sebagai masyarakat ibu kota, orang rubah orang pemikiran lama menjadi pemikiran yang modern. Dan saya yakin masyarakat Boroko Timur tidak ada yang cara berpikir lama. Semua sota, apa kalau istilah di komputer ini? Sota install semua orang cara berpikir. So ibu kota secara otomatis itu tanpa harus orang mau bilang-bilang. Karena ketika orang jadi ibu kota, pasti orang ini sudah jadi orang ibu kota. Berarti orang sering boleh mau pikir hal-hal yang tidak baik apa semua. Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Dan Boroko Timur ini adalah salah satu desa yang memang sangat diakui di mana-mana. Artinya bukan mau bangga diri. Kalau suka jadi pemimpin, jangan ambisi. Saya kalau Bapak Ibu mau pilih, alhamdulillah saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kalau tidak terpilih, ya saya akan mendukung siapa yang terpilih nanti. Begitu. Karena mau bangun ini desa, bukan nanti jadi apa-apa. Masyarakat yang tidak punya jabatan saja dalam desa berhak untuk memajukan desa ini, Bapak Ibu. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian tadi sudah terjawab ya. Mungkin ada tambahan? Ya, karena ini waktu sudah jam 5. Terakhir saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian. Saya melihat dukungan ini sangat luar biasa, dan saya yakin dan percaya insya Allah tanpa mendahului kodrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin dan percaya ukuran saya manusia, Goropa pasti melantik. Goropa? Yes. RP? Ini minta maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya kampanye kan ada DP lian, ada DP bunga-bunga. Jadi saya tidak bermaksud untuk membikin Bapak Ibu sekalian sama dengan anak-anak TK, tapi ini sebagai sebuah proses demokrasi, sebuah proses politik. Dan orang harus semangat. Terakhir lagi saya mau bilang, kalau orang mau kasih akan sarong, ambe. Kalau siang di Boroko ini, karena di Boroko ini ada 2 musim. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi kalau malam pakai itu sarung yang kasih. Oh, karena dingin. Saya sendiri kalau jaga tidur aja pakai sarung, ya aja pakai itu baju. Tapi saya mau pakai sekarang karena siapa tahu dong antar sarung di rumah. Apalagi kalau orang tambah yang doi, ambil. Kau jam pilih tanggal 20. Salah sendiri. Kalau orang mau bilang bupati dan wakil bupati, kata ada apa bilang, jangan pilih Pak Robi, putar balik itu semua. Ya tidak pernah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bilang begitu. Di mana-mana sejak mulai tahapan pemilihan Sangadi ini, saya dengar sambutan bupati dan wakil bupati di acara pemerintahan maupun di pesta hajatan masyarakat.
Tidak pernah ada orang bilang begitu. Bahkan beliau itu menyampaikan himbauan sama oknum-oknum pejabat, jangan terlibat di pemilihan Sangadi. Nah, ini cuma ada oknum-oknum pendukung yang mau bagertak masyarakat, dong bilang, dukung kamari Pak ini, karena pejabat semua ada di belakang. Emang masyarakat takut. Nomor berapa Pak? Nomor 2. RP. Jadi simbol RP itu 2. Lanjutkan. Jadi kalau ada dapat lihat di Facebook begini, lanjutkan itu, dan tidak mungkin orang lain, pasti Robi. Kalau di Jalan Manara, Papa Nur so janji sama saya 98%, berapa yang menang? Bukan mau takabur Bapak Ibu, dan itu sudah terlihat. Jadi terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, karena aturan kampanye dialogis ini hanya batas sampai jam 5. Untuk itu karena sekarang sudah menunjukkan pukul 5, maka kita orang harus mematuhi aturan itu, karena jangan sampai orang memberikan contoh yang tidak baik sama masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, teman, pendukung. Insya Allah jangan lupa di tanggal 20 November di tanggal 20 Oktober nanti ada pemilihan Sangadi Desa Boroko Timur yang dipusatkan di Desa Boroko Timur, di kantor Desa Boroko Timur. Jangan lupa pilih nomor 2, karena ada 3 calon, di antara 3 itu ada nomor 2. Tengah-tengah. Saya mau jelaskan ulang, di antara 3 calon Sangadi yang ada di Boroko Timur ada nomor 2. Di antara 3 ada nomor 2. Jangan lupa. Kalau udah lupa, lanjutkan. Iya. Jadi ini terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu nanti di tanggal 20. Dan himbauan dari saya, karena orang masih dalam kondisi zona kuning untuk COVID-19, level 2 ini Pak. Level 2 yaitu zona kuning, level 2 zona kuning. Jadi orang tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jaga persatuan, jaga persaudaraan. Pemilihan Sangadi ini bukan ajang permusuhan, justru mari orang lebih mempererat tolong persaudaraan, orang jaga silaturahmi. Siapapun nanti yang terpilih, maka dia terang Sangadi. Dan itu barokah saya. Turun dari rumah tanggal 20, orang berdoa. Saya menginjakkan kaki, langkah pertama ini turun dari rumah dengan tujuan untuk memilih calon pasangan nomor urut 2. Bismillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2. Nomor 2. Goropa. RP. Insya Allah kita orang sehat semua. Pertanyaan sudah selesai, sudah terjawab Pak Udinto, Pak Haji sudah terjawab, puas. Jadi masyarakat sudah dengar itu DP jawaban. Jadi orang bilang itu parau tidak belum bayar. Kalau belum bayar sudah isi ini kita orang calon nih. Sengaja ada tanya supaya beliau jawab toh. Oh terima kasih. Memang so isu berkembang, so dari tahapan-tahapan so dapat dengar itu. Jadi so tidak ada pertanyaan bagi yang masih mau suka bertanya, karena waktu so jam 5, waktu yang ditentukan tetap jam 5 harus tutup. Dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah dijawab oleh nomor urut 2, maka berakhirlah semua
rangkaian acara kampanye dialogis pada sore hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jaga persatuan, kebersamaan. Jangan sampai kita orang cuma gara-gara baku pilih-pilih sangadi kongso jaga bakalai. Kita orang semua ini basudara. Siapa yang akan terpilih di tanggal 20 itulah kita orang pesangadi. Jadi jangan lupa nomor urut. Nomor. Saya yakin dan percaya yang hadir di tempat ini tidak ada yang bermuka dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Masih mau foto bersama? Foto bersama dulu. Foto bersama dengan Abang Ben. Dan mohon perhatian kepada pengemudi bentor, abang-abang bentor, jangan berugar-ugaran ketika pulang dari sini. Orang jaga persatuan dan kesatuan, jaga keamanan, karena waktu tinggal 4 hari. Jangan berugal-ugalan dong, sudah merapati. Jadi jaga kesehatan, jaga keamanan, terutama para abang bentor. Silakan bersaing yang bagus-bagus. Kalau ada yang mau suka foto bersama dengan Pak Samadi, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.